Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latu Malviro dengan NIM 105120403 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas 2021A Universitas Negeri Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat melalui Advanced Research Project Agency atau disingkat dengan ARPA, merintis sebuah sistem jaringan ARPANET. Pada 1970, sudah lebih dari 10 komputer yang berhasil dihubungkan antara satu komputer dengan komputer yang lainnya. Keberhasilan ini menyambungkan antara komputer ini yang kemudian bisa membuat mereka berkomunikasi dan membentuk sebuah jaringan. Pada tahun 1980-an, internet mulai digunakan secara terbatas untuk menghubungkan beberapa kampus-kampus universitas terkenal di Amerika Serikat. Banyaknya permintaan yang ingin mengembangkan internet, akhirnya ARPANET dibagi menjadi dua, yaitu ARPANET dan MILNET. ARPANET sendiri fokus menangani non-militer seperti universitas, perusahaan, dan lain-lainnya. Sedangkan MILNET fokus mengurusi keperluan militer. Dari keduanya, bergabunglah antara jaringan tersebut yang sekarang dikenal dengan nama DARPA Internet, yang kemudian diubah menjadi nama Internet. Protokol standar TCP atau IP, atau standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet, mulai dipublikasikan ke umum pada tahun 1982. Sistem nama domain mulai digunakan pada tahun 1984. National Science Foundation Network atau NSFNet dibangun pada tahun 1986 dan mulai menggantikan peran ARPANET sebagai jaringan riset di Amerika Serikat. Beberapa jaringan internasional di berbagai negara mulai dibangun dan dihubungkan dengan NSFNet. ARPANET dibubarkan pada tahun 1990, akan tetapi internet tetap terus berkembang sampai sekarang. Awalnya informasi yang bisa didapatkan lewat internet hanyalah informasi berbasis teks. Pada tahun 1990, layanan berbasis tampilan grafis yang www atau www World Wide Web mulai dikembangkan oleh CERN. Pada tahun 1993, NIC didirikan untuk melayani pendaftaran nama domain. Sekitar tahun 1994, internet mulai digunakan di Indonesia. Sekarang mulai sejarah internet masuk di Indonesia. Sejarah internet Indonesia dimulai sejak awal tahun 1990-an. Saat itu jaringan internet di Indonesia lebih dikenal dengan paguyuban network. RMS Ibrahim, Adi Surmata, Suryono, Muhammad Ihsan Putu, Robi Subiakto, dan yang lainnya merupakan beberapa nama-nama legendaris yang tercatat dalam sejarah internet awal di Indonesia di tahun 1992 sampai 1994. Inspirasi tulisan-tulisan awal internet di Indonesia datang dari kegiatan di amatir radio, khususnya di Amateur Radio Clock atau ARC ITB pada tahun 1986. Bermodalkan pesawat transceiver HF SSB Kenworth TS430 milik Arya Sudirapratna dengan komputer merek Apple. Kedua punya Ono W. Purbo, sekitar belasan anak muda ITB seperti Arya Sudirapratama, J. Chandra Pramudito, Suryono, Adi Sumarta, bersama Ono W. Purbo berguru pada para senior radio amatir seperti Robi Subiakto, Ahmad Zaini, Yos di band 40M. Robi Subiakto merupakan pakar di antara para amatir radio di Indonesia, khususnya untuk komunikasi data paket radio yang kemudian didorong ke arah TCP atau IP, teknologi paket
radio TCP atau IP yang kemudian diadopsi oleh rekan-rekan BPPT 8 UI dan ITB yang kemudian menjadi tumpuan paguyuban net di tahun 1992 hingga 1994. Ruby Subiakto menjadi koordinator IP pertama dari AMPRNet atau Amatir Packet Radio Network yang di internet dikenal dengan domain ampr.org dan IP 44.132. Sejak tahun 2000, AMPRNet Indonesia dikoordinir oleh Onowe Purbo. Koordinasi dan aktivitasnya mengharuskan seseorang untuk menjadi anggota orari dan dikoordinasi melalui mailing list orari. Di tahun 1986 hingga 1987 yang merupakan awal perkembangan jaringan paket radio di Indonesia, Ruby Subiakto merupakan pionir di kalangan pelaku radio amatir Indonesia yang mengaitkan jaringan amatir Bulletin Board System atau disingkat dengan BBS yang merupakan jaringan email store dan forward yang mengaitkan banyak server BBS amatir radio seluruh dunia agar email dapat berjalan dengan lancar. Kemudian penyedia internet di Indonesia di era 1994. Internet Service Provider atau ISP atau penyedia internet yang pertama kali ada di Indonesia itu adalah ITechNet pada awal tahun 1994. Pada tahun yang sama, muncul pula PT Indo Internet atau Indonet yang dikomandoi secara paruh waktu oleh Sanjaya. Indonet ialah penyedia internet komersial pertama di Indonesia yang mendapat lisensi dari PT Lintas Arta. Waktu itu mereka belum begitu paham tentang bisnis internet di Indonesia. Untuk dapat terhubung ke internet waktu itu memakai dial-up oleh Indonet sebagai sedikit dan terbatasnya pengguna. Warung internet atau warnet. Tahun aktif penyediaan sekitar 1996 hingga 1998-an. Beberapa toko dalam perkembangannya, sebut saja salah satunya Wasantara dari PT Pos Indonesia. Pada tahun 2000 dibentuklah Asosiasi Warnet Indonesia lewat pertemuan mufakat yang digelar di kantor Dikmenjur. Asosiasi Warnet Indonesia disingkat menjadi AWARI yang diketuai oleh Rudi Rusdiah. Namun dinilai kurang transparan oleh para aktivis. Pada tahun 2001, ketuanya diganti menjadi Judith MS, Michael Sunggiati, dan Abdullah Qoro. Ketua umum yang lama, yaitu Rudi Rusdiah, mendirikan organisasi baru bernama Asosiasi Pengusaha Warnet Komunitas Telematika. Bersama Abdullah Qoro, Dr. Naswil Idris, Hanin Sumakul, dan Adlin Syah. APW bersifat komersial, bisnis warnet dan pengusaha, sedangkan AWARI hanya komunitas warnet saja. Nah, manfaat internet sendiri, antara lain internet merupakan sarana komunikasi yang terjangkau, terdapat sumber informasi yang sangat luas, membuka tantangan baru untuk berusaha, informasi yang ada di internet tanpa batas atau tanpa sensor, jangkauan informasi dan komunikasi di internet tanpa batas. Aplikasi internet seperti resource sharing, ada sharing file atau data program. Data kita bisa dibaca atau diakses oleh user pengguna komputer lain yang telah terhubung melalui network. Kemudian ada sharing device, CD drive, hard disk, atau printer. Penggunaan suatu device bersama agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja. Di bagian komunikasi dan informasi ada email atau electronic mail, yang merupakan metode pengiriman dokumen atau file melalui jaringan internet. Kemudian ada World Wide Web, menyediakan berbagai jenis resource yang dapat ditampilkan oleh pengguna. Seterusnya ada File Transfer Protocol atau FTP, merupakan suatu cara yang mudah, terjangkau, dan cepat untuk mentransfer file atau arsip data dari server internet ke komputer atau sebaliknya.
Chat, suatu fasilitas di mana kita dapat berkomunikasi dengan orang lain, dimanapun dia berada, baik satu orang ataupun banyak orang secara online dan real time melalui ketikan apa yang hendak kita bicarakan. Kemudian ada SMS atau Short Message Service, ialah fasilitas pengiriman pesan dari internet ke handphone. SMS ini tidak bisa dilakukan secara dua arah. WAP, Wireless Application Protocol, ialah fasilitas pengaksesan internet melalui handphone. WAP ini terbatas hanya untuk website tertentu yang menggunakan protokol yang sama, namun diramalkan protokol ini akan terus berkembang. Voice over Internet Protocol ialah penggunaan telepon melalui internet. Voice over Internet Protocol ini merupakan penggabungan antara suara dan data. Selanjutnya ada teleconference, ialah seperti kita bertemu dengan orang lain untuk bertatap muka tetapi dipisahkan oleh jarak dan waktu. Mailing list merupakan pengembangan dari email, di mana melalui mailing list ini kita dapat membentuk suatu grup tertentu dengan menggabungkan alamat-alamat email orang-orang yang akan bergabung ke dalam mailing list tersebut. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.